Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini Nisa akan membawakan cerita yang berjudul Ditalak Suami Dinikahi CEO Kaya Raya. Kisah ini menceritakan tentang seorang istri yang tiba-tiba diceraikan oleh suaminya dengan alasan sebuah foto. Suaminya curiga jika sang istri selingkuh dengan adik iparnya. Namun, inilah yang sebenarnya terjadi. Sebelumnya Nisa banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Aku akan menceraikan kamu. Sontak manik mata Korisa menatap tak percaya dengan apa yang diungkapkan oleh Gatot sang suami. Baru saja ia pulang dari tempat ia bekerja, kini sudah diberikan sebuah kejutan oleh pria yang menikahinya sejak 5 tahun lalu. Aku hanya telat 5 menit saja. Bagaimana kamu bisa menceraikan aku dengan alasan seperti itu, Mas? Apa salahku? Koriso mencoba membela diri di depan sang suami. Gatot melempar beberapa lembar foto saat dirinya makan bersama dengan Dava adik iparnya. Di foto itu Koriso tertawa lebar bersama dengan Dava. Lalu ada foto mereka yang membuat Gatot semakin panas. Ini seperti yang kamu lihat, Mas. Cukup. Harusnya aku mendengarkan apa kata ibuku dulu. Masih bagus aku mau menikahi kamu. Kalau tidak, bagaimana nasib kamu? Sekarang malah kamu menikam aku, berselingkuh dengan adik kandungku sendiri. Gatot terus saja mencerca tanpa memberi kesempatan Koriso berbicara. Koriso menarik napas panjang. Ya, tak suka jika Gatot mengungkit masa lalunya. Pria itu sudah berjanji menerima kondisi dirinya saat itu. Namun beberapa bulan ini, pria itu mulai berubah dan sering mengungkit masa lalu. Mas, boleh kau hina aku, tapi ingat, yang bersikeras menikahi aku adalah kamu. Aku tidak pernah memaksakan. Lagi pula kalau kamu merasa menjadi pahlawan, aku berterima kasih. Tapi tolong, jangan ungkit masalah itu lagi, ujar Koriso. Sejenak mereka terdiam. Koriso terus memutar otak, memikirkan apa yang terjadi padanya kali ini. Ia mengingat malam kemarin tidak sengaja bertemu dengan adik iparnya di sebuah mall, dan Dava pun mengajaknya makan. Namun entah bagaimana ceritanya, bisa sampai ada foto itu di tangan sang suami. Aku dan Dava bertemu tidak sengaja. Lagi pula, aku pun hanya makan malam dan itu wajar saja. Silakan tanya Dava kalau tidak percaya, ujar Koriso lagi. Terdengar derap langkah memasuki ruangan tengah di mana mereka bertengkar. Sosok wanita dengan rambut memutih dengan wajah masih terlihat muda memasuki ruangan. Apa kamu lebih percaya dengan istri kamu daripada ibu dan adikmu? Sudah jelas dia wanita tidak baik. Hamil di luar nikah dan kamu yang dituntut bertanggung jawab, ujar Bu Sumarti ibu Gatot. Maksud ibu apa? Tanya Koriso. Lihat, dia pura-pura tidak mengerti. Hebat sekali wanita ini. Sudah ibu duga kalau dia itu wanita tidak baik. Dia menggoda adikmu Dava. Masih tidak percaya. Lagi-lagi Koriso merasa terkesiap dengan penuturan ibu mertuanya. Apa yang sedang direncanakan mereka pikirnya? Kali ini Gatot tidak membelanya. Malah sejak kedatangannya sudah mengajukan cerai. Bu, kata siapa aku dan Dava berselingkuh? Koriso mencari jawaban pasti. Dava mengatakannya pada ibu. Lagi pula kalian pun terlihat dekat, bukan? Kamu mengincar Dava karena dia artis dan kamu ingin tenar. Ibu mertua Koriso semakin gencar membuatnya tersudut. Astagfirullah, aku gak sepicik itu, Bu. Lagi Koriso mencoba membela diri. Akan tetapi semua percuma. Karena Gatot pun terlihat sangat membenci istrinya kali ini. Mas, dengarkan aku, pinta Koriso memohon. Maaf, tekadku sudah bulat untuk menceraikan kamu. Harusnya kamu belajar dari Mbak Sinta. Dia istri penurut dan begitu pintar. Tapi apa? Kamu sama sekali tidak pernah belajar dari dia. Untuk kesekian kalinya, Koriso merasa muak saat Gatot mulai membandingkan dirinya dengan wanita lain. Apalagi itu adalah kakak iparnya sendiri. Sama halnya dengan sang suami. Ibu mertuanya pun tak lelah membicarakan menantu kesayangannya itu. Koriso menggigit bibir bawahnya, pikirannya sudah buntu. Bagaimana bisa ia begitu saja diceraikan tanpa penjelasan dan hanya menggunakan foto untuk membuat dirinya tidak berkutik. Ia kembali mencoba berbicara, tapi tetap saja Gatot tidak peduli. Kopermu sudah disiapkan Bibi, juga koper milik Lana. Kalian juga sudah aku pesankan taksi online untuk menuju rumah ibumu. Darah Koriso mendidih mendengar semuanya. Pria di hadapannya kini sudah berubah. Bahkan ia pun sudah tak peduli dengan anak laki-laki yang selalu ia panggil dengan sebutan Lana. Dengan napas naik turun, Koriso beranjak dari tempatnya dan meninggalkan ruang itu.
Kamu sudah mengambil sikap yang benar, nak. Selama ini ibu juga tidak suka dengan Koriso. Kamu tahu kan, anak dari ayahnya saja tidak jelas. Tutur Bu Sumarti. Koriso memasuki kamar dan benar apa yang dikatakan oleh Gatot. 2 koper itu sudah tersusun rapi di dekat lemari. Ia berulang kali mengerjapkan mata dan mencoba berpikir tenang. Apa yang harus ia lakukan? Ini fitnah, pikirnya. Mama, Lana sang anak berlari menghampiri mamanya bersama dengan babysitternya. Sari babysitter Lana menatap keheranan melihat ada 2 koper di kamar majikannya. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya. Ibu mau kemana? Tanya Sari. Sementara waktu saya ada urusan di desa ibu saya, jadi sementara saya pergi bersama Lana. Ucap Koriso berbohong. Sari tidak bisa mengatakan hal apapun. Ia pun membantu Koriso membawakan koper mereka karena taksi pesanan Gatot sudah datang. Papa nggak ikut, Mah? Tanya Lana saat memperhatikan tidak ada ayahnya di sampingnya. Enggak sayang, nanti papa menyusul ya. Lagi Koriso harus berbohong pada sang anak. Setelah diberi penjelasan, Lana tidak banyak bertanya lagi. Apa salahku? Apa sedega itu sampai mengusir kami? Batin Koriso. Lana tertidur dalam pangkuan Koriso. AC mobil yang dingin membuat anak laki-lakinya tertidur pulas setelah beberapa kali bertanya tentang ayahnya. Kedatangan ibu mertuanya yang tinggal bersama mereka membuat rumah tangganya kini di ujung tanduk. Ada saja hal yang diadukan Bu Sumarti pada Gatot anaknya. Mulai dari hal kecil sampai hal yang besar. Mbak, kita sudah sampai di Jalan Kenangan, ucap sopir taksi. Iya maaf Pak, berapa? Tanya Koriso. Sudah dibayarkan lewat aplikasi. Lagi sopir itu menjawab. Koriso mengangguk mengerti jika Gatot sudah membayar lewat online. Tegas, ia menggendong Lana dan meminta Pak sopir membawakan koper miliknya. Terima kasih Pak. Koriso memberikan uang tambahan karena membantunya membawakan koper. Terima kasih kembali Mbak. Sopir itu berlari kecil karena menghindari hujan yang masih rintik. Dengan berat hati, Koriso pun mengetuk pintu rumah. Tidak lama keluar wanita tua dengan daster bunga-bunga dengan wajah bingung melihat anak dan cucunya datang tengah malam. Masuk, kasihan Lana jika terlalu lama di luar. Bu Widya, ibu Koriso langsung membantu sang anak membawa 2 kopernya. Nyatanya memindai 2 koper itu, lalu beralih pandang ke sang anak. Bu Widya menarik napas, lalu mengambil alih Lana dari gendongan Koriso dan langsung membawanya ke kamar agar lebih nyaman tidurnya. Ada apa? Bu Widya bertanya sembari menyodorkan teh hangat untuk Koriso. Koriso mengambil teh hangat yang diberikan Bu Widya, sedikit ia menyesap dan merasakan hangat di perutnya. Perlahan, ia menarik napas panjang dan mencoba untuk tidak menumpahkan tumpukan bulir bening yang semakin terdesak hingga jatuh membasahi pipi. Mas Gatot menceraikan aku, ucap Koriso. Diceraikan? Bu Widya mengulangi ucapannya. Iya, aku juga gak ngerti. Sepulang kerja ya begitu saja terjadi dengan cepat. Koriso menahan napas. Bu Widya memeluk Koriso sembari mengelus lembut pundak sang anak. Dia bisa merasakan kepedihan yang amat teramat dalam. Ia pun menyuruh Koriso untuk istirahat karena besok harus bekerja. Koriso bangkit dan melangkah ke kamar mengikuti apa yang dikatakan sang ibu. Kamu dulu seperti malaikatku, Mas. Namun ada apa hingga kau membuat aku seperti sampah? Koriso masih bergumam sendiri memikirkan penyebab perubahan Gatot. Koriso terdiam kembali membayangkan masa lalu. Saat Gatot datang menjadi pahlawan untuknya. Aku tidak pantas untuk kamu, Gak. Koriso menolak saat Gatot akan melamarnya. Nih, kamu tahu aku selalu ada untuk kamu, ujar Gatot. Tapi bukan dalam hati ini. Pilihan ibumu lebih baik. Lagi pula kamu dan Jessie sudah saling mengenal. Tapi aku gak cinta sama dia. Tapi aku cinta sama kamu. Sama ini kita berteman, aku selalu berusaha menepi semua rasa, tapi itu sulit, ucap Gatot. Enggak Mas, aku gak pantas. Wanita kotor seperti aku gak pantas menikah dengan kamu. Tolong jauhi aku, pinta Koriso. Gatot memeluk Koriso yang semakin memberontak. Semua yang dilakukan Gatot adalah tulus kala itu. Walau Koriso sedang mengandung benih yang ia juga tidak tahu siapa yang melakukan itu. Lamunan Koriso terhenti saat Lana memanggil namanya. Anak itu hanya mengingat dan kembali tertidur. Paras tampan sang anak sering sekali menjadi perbincangan beberapa teman. Apalagi ia pun terkadang merasa tidak enak dengan Gatot yang hanya berkulit hitam. Tapi pria itu pun tak kalah tampan. Nah, kelak kamu juga pasti akan mempertanyakan mengapa kamu dan padamu berbeda.
Namun, mama hanya berharap kamu mengerti semua kehidupan yang sudah ditakdirkan untuk kita. Juga apa yang sedang terjadi dengan mama kali ini. Koriso mengusap lembut wajah sang anak yang bagai pangeran. Kulit putih, hidung mancung pun ia sadari semua itu mirip dengan siapa. Namun dia ingin menutup semua masa kelam itu. Semua kenangan buruk yang tidak mau ia ingat kembali. Jika ingin mengulang waktu, ia pun tak mau berada di kondisi seperti kala itu. Sementara itu Gatot masih emosi saat melihat kedatangan Dava ke rumahnya. Tangan pria itu mengepal keras. Kemudian masih dengan amarah yang menarik kerah baju Dava dan memukul perut sang adik. Bangkit kamu. Apa yang ada di pikiran kamu, ha? Gatot berteriak seperti kesetanan. Sudah Gatot, Bu Sumarti merelai kedua anaknya. Kak, istrimu yang merayuku. Asal kakak tahu, dia yang mengajak makan malam karena kakak tak pernah ada waktu untuknya. Ujar Dava. Alah, Gatot kembali menarik tubuh Dava dan melemparnya ke sudut tembok. Gatot, dengarkan adikmu. Koriso memang merayu Dava, tapi dia tidak meladeni. Benar itu kan Dava? Bu Sumarti terus membela anak bontotnya. Hingga mungkin Koriso seperti itu. Ibu pernah memergoki dia merayu Dava. Apa kamu tidak percaya dengan ibumu ini? Gatot memukul tembok kencang. Ia merasa tidak percaya jika istrinya bersifat seperti itu. Koriso yang lemah lembut dan penurut tidak mungkin melakukan hal konyol. Pria itu semakin kecewa saat melihat foto yang diberikan sang ibu. Dengan langkah gontai, Gatot meninggalkan ibu dan adiknya. Kamu gak apa-apa? Tanya Bu Sumarti sambil berbisik. Bagaimana gak sakit, Bu? Perutku dihajar Kak Gatot. Tapi Koriso sudah keluar bukan dari rumah ini? Bu Sumarti tersenyum tipis. Kamu pikir saja sendiri, ibu akan menjalankan semuanya dengan rapi. Senyum tipis Bu Sumarti membuat Dava pun melebarkan senyumnya. Matahari sudah terlihat jelas bahwa panas kian menjalar memenuhi ruangan dengan kapasitas beberapa orang. Bagus Ardana, bos besar perusahaan Gemilang Emas, melempar map pada beberapa pejabat cabang perusahaan itu. Dana besar tapi AC rusak tidak dibenarkan. Apa kerja kalian selama ini? Teriakan Bagus membuat beberapa karyawan hanya bisa menunduk. Salah satu anak perusahaan PT Gemilang Emas itu sedang tidak baik. Beberapa karyawan tertangkap korupsi. Bagus murka saat mengetahui temuan itu. Kalian buat iklan, cari karyawan baru dan tolong cari yang berpengalaman. Kita bos besar itu. Baik Pak. Sekretaris Bagus kembali memberikan beberapa jadwal. Salah satunya adalah jadwal bertemu dengan brand ambasador untuk produk mereka. Dia gegas melangkah memasuki mobil mewahnya. Dia dengan kacamata hitam itu melirik ke arah jam di tangan. Dia mendesah seperti sedang menunggu sesuatu. Apa bisa dibatalkan jadwal hari ini? Tanya Bagus. Bisa Pak, tapi bertemu dengan Pak Gatot sudah 2 kali Pak Bagus batalkan. Ucap sekretarisnya. Baik, utus Pak Heru untuk menggantikan saya. Kebetulan saya ada keperluan ke kantor pusat. Pria dengan kulit putih berhidung mancung itu terkenal sebagai bos yang dingin juga tegas. Apa yang ia katakan tidak bisa dibantah. Apalagi jika tentang pekerjaan. Salah sedikit pun harus sesuai dengan apa yang ia inginkan. Sementara itu, Koriso sedang menunggu panggilan masuk untuk interview. Setelah sekian bulan, ia menunggu kesempatan bekerja di sebuah perusahaan besar ternama akhirnya sedikit lagi terwujud. Tuhan memberikan jalan, sebuah email masuk pagi hari dan memintanya datang sebelum jam makan siang. Koriso menoleh saat seorang wanita dengan baju seksi menghampirinya. Astaga Siska, kamu di sini. Koriso tidak percaya dia bisa bertemu dengan sahabatnya lainnya. Siska teman sekolahnya dulu, semenjak lulusan dan kejadian malam kemarin itu, mereka tak pernah bertemu lagi. Apalagi Koriso mengurung diri karena malu. Kamu belum bilang sedang apa di sini? Tanya Siska lagi. Ada panggilan untuk marketing, kamu kerja di sini juga? Iya, sudah 3 tahun, kamu bagian marketing. Iya. Setelah Siska pamit, Koriso kembali menunggu panggilan lagi. Netranya tiba-tiba saja tertuju pada sekumpulan pria berjas hitam yang mengikuti satu orang pria berkacamata dengan postur tubuh sempurna walau tidak terlihat sedikit kaku. Pria itu, Koriso mengerutkan dahi melihat sosok Bagus. Namun ia menggeleng, sepertinya ia salah mengenali orang. 5 tahun tidak ada kabar dan semua itu hanya mimpi buruk baginya. Nia HRD memberikan daftar CV karyawan yang akan diwawancara hari itu. Namun Bagus tidak tertarik untuk membacanya. Tapi Pak, harus dibaca dulu, ujar Nia. Saya sedang tidak mood, sebutkan saja siapa namanya dan tunjukkan fotonya. Perintahnya lagi. Kandidat pertama bernama Hana, yang kedua bernama Hasni dan yang ketiga Koriso. Jelas Nia.
Bagus bergeming, ia seperti familiar dengan nama Koriso. Lalu ia meminta Nia menunjukkan foto kandidat yang bernama Koriso. Ini fotonya. Ia merampas kasar foto Koriso dan ia kembali memperhatikan apa benar gadis itu benar-benar ada di perusahaannya. Suruh dia langsung menemui saya sekarang. Tanpa lama, Nia langsung keluar untuk memanggil Koriso. Sementara Bagus kembali memperhatikan foto itu. Jantungnya berdegup tidak karuan saat mendengar derap langkah memasuki ruangan. Pintu terbuka dan Bagus merasakan dadanya seperti terhimpit dan susah bernapas. Tepat di hadapannya, Koriso pun bergeming saat ia tahu pria di hadapannya adalah Bagus yang pernah ia tahu. Nia, silakan kembali ke ruangan. Jika ada sesuatu, saya akan menghubungi kamu. Titah Bagus. Baik, ucap Nia sembari melangkah keluar. Untuk beberapa detik mereka tak saling bicara. Koriso merasa seperti kembali pada masa lalu. Pria gagah dan tampan itu kini berdiri di hadapannya. Setelah sekian lama ia mencoba mencarinya, tapi sayangnya semua sia-sia. Apa kabar kamu setelah kejadian itu? Pertanyaan Bagus membuat Koriso tersadar dari lamunannya. Apa kabar? Tanya Koriso. Iya, jawab Bagus. Koriso menarik napas, pria itu kini masih sama seperti dulu. Baik, aku baik pak. Temui aku jika ada hal yang kamu butuhkan. Bagus meninggalkan kartu nama di meja. Sedangkan Koriso sama sekali tidak berniat mengambilnya. Ia hanya menatap jendela kamar itu. Kamu baik-baik saja. Bagus menjantikan jari di depan wajah Koriso. Koriso tersadar saat pria itu sudah berada di hadapannya. Refleks ia pun memundurkan tubuhnya. Entah nalurinya merasa tidak nyaman dengan tatapan dan gestur tubuh pria itu. Aku tidak baik-baik saja setelah malam itu. Koriso bergumam dalam hati. Apa kamu tidak mencoba mencari aku setelah itu? Tanya Bagus lagi. Untuk apa? Bagus terdiam. Benar ucapan Koriso jika setelah malam itu mereka sepakat tidak saling mengenal dan melupakan hal yang ia pun tak bisa mengelak. Awalnya memang Koriso sempat mencari Bagus. Tapi pria itu sudah terbang ke Jerman untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi dan ia kehilangan jejak pria itu. Gatot bersalaman dengan Heru, orang suruhan Bagus yang sengaja diutus untuk menggantikan dirinya. Apa Bagus sedang mengurus kantor cabang yang bermasalah? Mohon maaf, saya yang menghandle kali ini, ucap Heru. Baik, kita mulai sekarang, tanya Gatot. Mereka memulai berbincang untuk menentukan bagaimana kerjasama yang akan mereka jalankan. Keduanya berjabat tangan, tanda semua sudah selesai dan Heru sudah menyetujui bekerja sama dengan pihak Gatot. Perusahaan peninggalan sang ayah sudah maju lebih pesat setelah Gatot memegangnya. Semua pun tidak lepas dari dukungan Koriso sebagai istri. Namun kali ini saat ia sukses, Koriso terlempar dari rumah besar itu karena fitnah ibu mertua. Get, langsung pulang apa bagaimana? Tanya Susi sekretarisnya. Aku mau ke pengacara dulu, ada yang mau aku bicarakan tentang Koriso. Loh, memang ada apa dengan kalian? Tanya Susi. Gatot duduk kembali di bangku, ia menatap sekeliling yang ramai, tapi dirinya merasa hampa. Baru saja sehari ia hidup tanpa Koriso, rasanya bagaikan setahun. Dia ada main dengan Dava. Akhirnya kamu tahu juga, ucap Susi. Gatot tertarik dengan ucapan Susi. Ia menegakkan tubuh untuk mendengarkan lebih lanjut cerita tentang istrinya. Kamu tahu apa? Tanya Gatot. Ya, sama ini aku diam karena kasihan sama kamu. Ya semenjak Dava terkenal, sepertinya Koriso suka sama adik iparnya. Kemarin saja aku lihat mereka mesra banget. Ya mau cerita takut kamu gak percaya. Susi tersenyum tipis. Gatot semakin naik pita mendengarnya. Darahnya mendidih kala mengingat semua bukti perselingkuhan Koriso. Semoga saja perceraian kamu lebih cepat ya. Aku kasihan kalau kamu ditusuk dari belakang. Dia seolah-olah lupa kalau kamu yang menutup aibnya. Kalau kamu gak menikahi dia, mana bisa anaknya sekolah. Lagi senyum Susi begitu lebar. Gatot menarik napas lalu beranjak menuju mobilnya. Susi mengikuti di belakangnya sembari memainkan ponsel sembari tersenyum puas. Sepertinya memisahkan Gatot dan Koriso berhasil. Gatot akan ke pengacara untuk diskusi tentang perceraian mereka. Checklist biru terlihat di ponsel milik Susi. Wanita itu kembali mensejajarkan langkah di samping Gatot. Suasana masih terasa kaku saat Bagus terpaksa membaca CV milik Koriso. Sementara Koriso hanya bisa menunggu pria di depannya berbicara. Jadi kamu sudah menikah? Tanya Bagus. Koriso mendongak saat mendengar pertanyaan Bagus. Iya. Bagus merasa lega saat tahu Koriso sudah berkeluarga.
Ia merasa bersalah jika Koriso harus menerima kesusahan setelah apa yang tidak sengaja ia perbuat pada wanita di hadapannya. Kamu bisa bekerja mulai hari ini. Jawab Bagus. Benarkah aku sudah bisa bekerja? Tanya Koriso. Benar, benefit akan dijelaskan HRD nanti. Kamu akan mendapat gaji 2 kali lipat jika kamu berhasil dalam beberapa tender. Juga bonus 3 kali lipat jika semua bisa kamu handle dengan baik. Aku gak mimpi. Apa karena sesuatu hal tidak wajar kamu berikan pada saya? Setidaknya aku bisa tidur nyenyak setelah bertemu dengan kamu dan tahu jika kamu hidup dengan baik bersama suamimu. Semua yang aku takutkan tidak terbukti. Tutur Bagus. Apa yang kamu takutkan? Tanya Koriso. Bagus mendesak, ia beranjak dari tempat duduk dan menatap dinding ruang kerjanya. Suasana kembali hening saat ia mengatakan ketakutannya selama 6 tahun berjalan. Kamu masih begitu muda, aku takut kamu hamil, ujar Bagus. Seketika pulpen yang dipegang Koriso terjatuh ke lantai. Hawa dingin di ruang itu tiba-tiba saja terasa panas. Tatapan Koriso membuat Bagus merasa bingung. Pria itu hanya mengatakan kecemasannya, tapi ia berpikir semuanya tidak terbukti. Apa kamu bisa tidur nyenyak setelah malam itu? Bibir Koriso bergetar hebat saat mengatakan pertanyaannya. Sementara Bagus kembali tegang ketika netra Koriso berani menatapnya dengan tajam. Sayang, wanita berambut pirang datang dengan wajah semringah. Tanpa mengetuk lebih dahulu pintu ruangan itu, Alika langsung saja menghampiri Bagus kekasihnya. Al, aku sedang ada interview, tolong keluar sebentar, pinta Bagus. Biar sayang keluar pak, sudah selesai bukan? Tanya Koriso. Bagus mengangguk saat Koriso pamit keluar ruangan, namun langkah wanita itu terhenti di depan pintu karena sebuah pesan di ponselnya. Pak maaf, saya tidak bisa masuk hari ini karena anak saya panas. Boleh saya mulai besok? Pertanyaan Koriso membuat Bagus bingung. Pasalnya tidak ada karyawan yang seberani Koriso untuk mengubah keputusan. Bagus masih bergeming, entah kenapa ia ingin sekali mengantar Koriso pulang. Akan tetapi itu tidak akan mungkin terjadi karena ada Alika di sampingnya. Silakan. Koriso menarik napas lega, ia langsung keluar ruangan dengan cepat. Tunggu bu, aku segera pulang. Sebentar menutup telepon, Koriso gegas memesan ojek online agar lebih cepat sampai rumah. Sesampainya di rumah, Koriso langsung menempelkan favor calling untuk Lana. Bu Widya menyiapkan bubur untuk Lana, sementara itu Koriso masih duduk sembari menatap sang anak. Ia hampir saja tak kuasa saat melihat Bagus. Wajah keduanya sangat mirip, bagai pinang dibelah dua. Lamunannya membawa Koriso kembali mengingat kala itu. Koriso terkesiap saat merasa tubuhnya berat karena pelukan seseorang di belakangnya. Koriso perlahan mencoba bangkit, lidahnya keluh untuk berbicara. Ia bingung dengan apa yang sedang ia alami. Kepalanya pun masih terasa sakit. Kenapa aku bisa ada di sini? Tanya Koriso pada Bagus. Kamu lupa, kamu yang agresif malam tadi. Kamu datang ke kamar ini dan kamu dan saya. Cukup. Koriso kembali mengingat kejadian malam sebelum ia berada di kamar Bagus. Ia yang tak pernah meminum alkohol harus merasakan minuman itu karena paksaan beberapa teman satu sekolah. Namun ia mengingat jika ia bersama kekasihnya. Saya yang menyelamatkan kamu dari pacar kamu yang brengsek. Dia bersama beberapa teman pria yang lain mau menggilir kamu. Bohong, Bagus gak seperti itu. Kamu bilang kamu menyelamatkan saya, tapi apa yang kamu perbuat pada saya? Koriso berteriak frustasi. Kamu yang memaksa saya, kamu juga membuat adrenalin saya bangkit. Kamu yang mulai semua, ucap Bagus sembari menyalakan rokok. Kepulan asap menyembul di kamar itu. Koriso benar-benar hancur, ia tidak tahu harus bagaimana. Kamu, Bagus mulai memakai bajunya lengkap, lalu ia mengeluarkan beberapa uang dan kartu nama. Ini ongkos untuk kamu pulang dan simpan kartu nama saya jika terjadi sesuatu sama kamu. Temui saya akan bertanggung jawab. Saya bukan pelacur. Saya tahu, tapi semalam kamu sulit dikendalikan. Bagus menatap layar ponselnya, setelah itu gegas meninggalkan Koriso yang masih bergeming di tempatnya. Ini bubur sudah siap, tolong kamu sopi Lana jika nanti dia bangun. Koriso terkesiap seketika ia sadar di lamunannya. Gegas ia mengambil mangkok yang berisi bubur itu dan menaruhnya di meja. Lana masih tertidur efek obat yang Bu Widya berikan. Koriso mencoba mengetik pesan untuk Gatot, tapi ia kembali menghapusnya. Bagaimanapun, sebelum talak terjadi, Gatot adalah salah satu orang yang begitu peduli pada Lana. Lana sakit, bisa kamu jenguk dia? Lana pasti senang jika papanya datang. Gatot masih terus memandangi pesan masuk dari Koriso. Ia menahan agar tidak datang ke sana.
Kamu sudah pulang? Tanya Bu Sumarti. Iya, jawab Gatot tanpa menoleh. Kamu lihat apa, Gak? Bu Sumarti ingin tahu apa yang sedang dilakukan Koriso. Koriso mengirim pesan, Lana sakit. Gatot mengambil teko dan menuangkannya di gelas. Ibu sudah bicara sama Dava, memang Koriso yang memulai, ujar Bu Sumarti berbohong. Bu Sumarti begitu terkesiap saat tembok itu terhantam kepala tangan Gatot. Darah segar mengalir di jemari pria itu hingga Bu Sumarti merasa lemas. Semakin emosi Gatot kembali membanting pintu kamarnya, sementara Bu Sumarti tersenyum puas dengan apa yang ia lakukan. Membuat Gatot semakin membenci Koriso. Jika hal itu terus terjadi, maka apa yang diinginkannya akan terwujud. Kenapa kamu tegas sama aku, Ri? Selama ini aku selalu berusaha menjadi suami yang baik. Gatot bergumam sendiri. Gatot merogoh kembali ponselnya sebab pesan baru dari Koriso membuatnya sedikit panik. Mas, demam Lana semakin tinggi, tolong turunkan egomu. Datang dan temui dia. Dia terus mengigo memanggil namamu. Ia langsung mematikan ponsel agar tidak membuat hatinya gundah. Ia melemparkannya ke ranjang dan beralih masuk ke kamar mandi. Demam anak saya, bagaimana dok? Tanya Koriso. Sepertinya harus cek lab lebih dahulu agar kita bisa mengetahui sebab demam Lana. Dokter menjelaskan dengan pelan. Baik dok. Koriso mengikuti prosedur dokter yang membawa Lana untuk cek laboratorium. Anak laki-laki itu tak henti menangis dan memanggil sang ayah. Koriso dan ibunya merasa kasihan. Berulang kali Koriso mencoba menghubungi Gatot dan tak bisa tersambung. Lana sama nenek ya. Papa, ujar Lana. Papa, Mah, Papa, ucap mulut kecil Lana. Iya, Papa nanti datang kok. Koriso terus membujuk Lana. Hai adik kecil, kenapa nangis? Tanya anak perempuan yang berusia sekitar 9 tahun. Koriso tersenyum. Lana pun diam menatap anak perempuan cantik itu. Kakak, ucap Lana. Anak itu mulai diam karena melihat ada teman. Nama kamu siapa? Kesini sama siapa? Tanya Koriso. Nama aku Cika, aku kesini sama angkel tante cantik. Cika tersenyum memperlihatkan gigi putihnya yang rapih. Cika, sudah angkel bilang jangan jauh-jauh. Koriso menatap pria berjas hitam di hadapannya. Suaranya sangat khas dan membuat ia sadar jika pria yang berdiri di hadapannya adalah Bagus. Papa? Lana menarik-narik baju Bagus. Itu bukan Papa, nak. Koriso mencoba tenang, tapi ia masih terlihat gugup. Apalagi ia tak ingin Bagus melihat wajah Lana. Anak kamu? Tanya Bagus. Iya, sepertinya aku harus pergi. Koriso langsung memberi kode pada sang ibu, lalu ia mengambil tasnya. Kalian kenapa di sini? Tanya Farha. Tadi aku lihat dedek lucu, Mam. Ganteng mirip sama angkel mukanya. Celoteh Cika. Oh, jangan-jangan anak kecil yang tadi bersebelahan lewat di samping Momi kali ya. Momi kira ya Momi aja yang mikir kok mirip kamu kecil Bagus. Ujar sang nenek. Mendengar hal itu, Bagus gegas mengejar Koriso. Sementara Farha dan Cika menatap heran melihat Bagus berlari tanpa pamit. Koriso tunggu. Bagus akhirnya berhasil menyusul Koriso di lorong rumah sakit. Koriso menoleh, wajahnya tegang. Aku tidak punya waktu untuk ini Bagus. Kita perlu bicara. Bagus menatapnya dengan serius. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Koriso mencoba berjalan lagi, tetapi Bagus menahan lengannya dengan lembut. Ada, aku ingin tahu tentang Lana. Ucapnya tegas. Koriso menggenggam erat tangan Lana. Dia anakku, itu saja yang perlu kamu tahu. Tapi kenapa dia mirip denganku? Koriso terdiam, wajahnya penuh kebimbangan. Bagus tidak bisa mengabaikan firasatnya. Semakin ia memperhatikan Lana, semakin ia merasa ada keterkaitan yang lebih dari sekedar kebetulan. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang semua ini. Esokan harinya, Bagus kembali ke rumah sakit dengan harapan bisa berbicara lagi dengan Koriso. Saat ia sampai di sana, ia melihat Koriso sedang berbicara dengan seorang pria, Gatot. Siapa dia? Gumam Bagus pada dirinya sendiri. Koriso, panggil Bagus sambil melangkah mendekat. Koriso yang sedang berbicara dengan Gatot mendadak menengok ke arah Bagus. Bagus, apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya dengan waspada. Aku bisa menanyakan hal yang sama padamu. Jawab Bagus, tatapannya tak lepas dari Gatot. Siapa dia? Gatot mendekat dan menatap Bagus dengan tajam. Aku suami Koriso, dan kamu siapa? Bagus tersentak, kata-kata itu menghantamnya seperti badai. Suami, ulang Bagus. Matanya menatap Koriso dengan penuh pertanyaan. Koriso menggeleng perlahan. Lebih tepatnya, mantan suami. Bagus menghela napas panjang, mencoba mencerna informasi yang baru saja didapatnya.
Jadi Lana, dia anak kalian? Koriso tampak ragu sejenak sebelum menjawab. Ya, dia anak kami. Bagus ingin percaya, tapi sesuatu dalam hatinya mengatakan ada sesuatu yang disembunyikan Koriso. Beberapa hari berlalu, namun Bagus tidak bisa menghapus kecurigaannya. Dia memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Dengan hati yang penuh amarah dan kebingungan, Bagus kembali menemui Koriso. Kamu berbohong padaku, kata Bagus dengan suara tertahan. Lana bukan anak Gatot. Koriso terdiam, wajahnya pucat. Katakan yang sebenarnya, Koriso. Aku berhak tahu. Suara Bagus meninggi. Karena aku baru saja menemukan kebenaran. Lana bukan anak Gatot. Bagus menatapnya tajam. Koriso menunduk, air matanya mulai mengalir. Jadi siapa ya Lana sebenarnya? Tanya Bagus menyelidik. Koriso mengangkat wajahnya yang berlinang air mata, menatap langsung ke arah Bagus. Kamu ayahnya. Bagus merasa dunia berputar. Perasaan marah, bahagia, dan terluka bercampur menjadi satu. Bagus menarik napas panjang. Aku ingin ada dalam hidup Lana, Koriso. Aku tidak bisa berpura-pura tidak tahu. Bagus menatap Koriso dalam-dalam. Aku ingin Lana tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Koriso menghela napas. Aku juga ingin itu, tapi aku takut. Bagus menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku akan berjuang untuk Lana. Aku tidak akan pergi begitu saja. Mata Koriso berkaca-kaca, hatinya penuh kebimbangan. Waktu berlalu dan akhirnya Bagus memutuskan untuk menikahi Koriso. Dia ingin bertanggung jawab atas masa lalu mereka dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Lana. Dalam pernikahan mereka, Bagus berjanji untuk selalu ada bagi keluarganya. Namun masalah kembali muncul saat Bagus mengetahui bahwa Gatot adalah salah satu klien yang akan bekerja sama dengan perusahaannya. Tanpa ragu, Bagus membatalkan kerjasama itu. Aku tidak ingin keluargaku kembali berhubungan dengan keluargamu, bahkan dalam pekerjaan sekalipun, kata Bagus tegas saat Gatot mencoba menemuinya. Sementara itu Gatot akhirnya mengetahui kebenaran bahwa ibunya Bu Sumatri dan adiknya Dava telah memfitnah Koriso sejak awal. Mereka memang tidak menyukai Koriso dan ingin agar Gatot berpisah dengannya. Merasa dikhianati oleh keluarganya sendiri, Gatot akhirnya memilih untuk pergi. Dia ingin ibunya dan Dava menyadari kesalahan mereka sendiri. Gatot tertawa kecil penuh kepedihan. Lucu ya, aku yang sama ini percaya pada ibu dan Dava. Ternyata kalian hanya mau fitnah Koriso. Ibu, aku akan pergi. Aku berharap suatu hari nanti ibu sadar bahwa ibu telah menghancurkan kebahagiaan yang seharusnya menjadi milikku. Ujar Gatot sebelum meninggalkan rumah keluarganya. Kini Koriso, Bagus, dan Lana bisa menjalani kehidupan baru mereka dengan lebih tenang. Masa lalu yang menyakitkan telah menjadi pelajaran berharga. Dan kini mereka siap untuk menata masa depan yang lebih baik. Tamat. Pesan moral, jangan membuat asumsi tanpa bukti yang jelas. Membuat asumsi tanpa bukti yang jelas dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kerusakan hubungan. Percayalah pada pasangan Anda, tapi juga jangan lupa untuk mempercayai diri sendiri dan tidak membuat asumsi tanpa bukti yang jelas. Terima kasih ya buat penonton setia Arah Temu yang sudah setia menonton video ini dari awal hingga akhir. Sebelumnya mohon maaf jika Anissa ada kata yang tidak enak didengar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.